Kembali lagi kita sharing berbicara tentang kasih. Jadi sebelumnya saya sudah share tentang iman dan pengharapan. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan semuanya akan hilang. Tinggal 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Kasih adalah yang paling besar dan butuh pengorbanan yang besar. Jadi ketika berbicara tentang kasih, ini sharing saya kali ini hanya introduction, hanya pengantar sebelum saya masuk ke definisi kasih dan selanjutnya yang berhubungan tentang kehidupan pribadi maupun kehidupan secara umumnya. Oke, jadi berbicara kasih ada hubungannya dengan penciptaan. Jadi ciptaan, manusia adalah ciptaan Allah. Semua tumbuh-tumbuhan, semuanya. Makanya Allah itu Maha Pencipta. Dia the God of universe. Oke, juga ada hubungannya dengan kehidupan manusia. Jadi berbicara manusia, Tuhan adalah raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak peduli siapapun yang siapapun yang berkuasa, yang punya otoritas. Tidak peduli siapapun yang menjadi Perdana Menteri, siapapun yang menjadi presiden, siapapun yang menjadi kepala PBB. Yesus tetap raja. Oke? Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus tetap raja, Sang Juru Selamat. Dan berbicara kasih ada juga hubungannya dengan keadilan. Jadi Yesus itu dia sebagai pengacara, juru selamat, pengacara, juga hakim yang adil. Jadi kita tidak akan bisa terlepas dari dia. Oke, karena dia adalah hakim yang adil. Berbicara human right, hak asasi manusia. Dia adalah Tuhan yang maha adil. Dia memberi kebebasan kepada kita untuk hidup dalam kasih, hidup dalam anugerah. 100% mengambil keputusan. Dan keputusan kita itulah yang akan terjadi pada kita. Juga berbicara ada hubungannya dengan politik. Dia pemimpin tertinggi. Tidak peduli siapapun yang menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, kepala PBB, kepala militer. Tuhan adalah pemimpin atas semuanya. Dia memiliki otoritas tertinggi, lebih tinggi dari semua pemimpin di dunia ini. Pandemi membuktikan kepada kita bahwa sang pemimpin pun membutuhkan pertolongan Tuhan. Oke, berbicara tentang ekonomi, sosial, berbicara tentang masalah kebutuhan, keamanan, food security, keamanan, dan lain sebagainya. Kesejahteraan masyarakat, oke. Berbicara tentang diplomasi, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang membawa kita kembali rekonsiliasi, berdamai dengan dirinya. Berbicara tentang keamanan nasional, keamanan sebuah negara, sebuah gereja, sebuah keluarga, secara pribadi, dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi masih banyak lagi dari hal yang paling berat, paling tinggi, paling berat, sampai hal-hal sederhana seperti masalah rumah tangga, makan, minum, pakaian, semua dijamin oleh Tuhan. Oke, jadi juga termasuk isu perdamaian internasional, perdamaian nasional, perdamaian lokal, perdamaian dalam sebuah partai itu. Tuhan Yesus menjadi jawaban bagi semuanya. Juga ada hubungannya dengan pengampunan. Kenapa orang mengampuni? Apa alasannya? Karena ada hubungannya dengan rapture, pengangkatan, the second coming of Jesus Christ. Oke, jadi kita berbicara tentang membawa firman itu dalam kehidupan sosial, juga firman itu untuk kita secara pribadi. Jadi itu semua akan kita bahas ke depannya, dan ini adalah introduction untuk kita bisa memahami kita yang ada saat ini, juga mereka yang ada dalam Alkitab, semua yang ditulis dalam kitab. Oke, jadi ketika seseorang mulai bergumul tentang kehidupan pribadi, kehidupan tentang masa depan pribadi, masa depan gereja, masa depan sebuah negara, kasih Allah tersedia bagi semua orang, karena
kemampuan, yang mampu, yang punya otoritas yang paling sempurna itu milik Tuhan. Jadi kita butuh yang sempurna dan itu hanya miliknya Tuhan. Oke, milik Allah. Itu sebabnya berbicara kasih Allah sangat penting. Karena kasih Allah diberikan kepada semua orang, ditawarkan kepada semua orang, disediakan kepada semua orang. Yohanes pasal 3 ayat 16. Bukan hanya untuk kalangan Kristen. Dalam kematian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu terbuka untuk semuanya. Jadi yang menjadi masalah adalah itu kenapa Anda dan saya perlu meresponi kasih itu dengan kasih, dengan iman kita. Dan firman Tuhan berkata, iman itu lahir dari kasih. Iman itu berbicara tentang saya meresponi kasih Allah, saya meresponi anugerah Allah. Anda meresponi itu. Keluarga, gereja, negara kita meresponi itu. Semua tentang saya, semua tentang Anda, semua tentang dunia ini, semua tentang gereja, semua yang ada, itu sudah diselesaikan oleh Tuhan dalam ketika Dia menciptakan dunia ini. Ketika kita lah dalam rahim ibu, itu sudah Tuhan selesaikan, sudah tersedia. Bagaimana kita mengaksesnya? Kita membutuhkan iman. Oke? Jadi berbicara kasih Allah itu sesuatu yang sangat besar, topik yang sangat penting, sangat luar biasa, sangat besar, lebih dari topik-topik yang dibahas di United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari topik yang dibahas di meeting internasional, meeting regional, meeting interministerial, meeting dilakukan di dunia selama ini. Itu adalah sebenarnya sesuatu yang sangat besar yang kita butuhkan. Oke, jadi makanya berbicara iman kita terhadap Kristus itu iman lahir dari kasih. Oke, Galatia pasal 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Iman itu berbicara bagaimana meresponi, menangkap dan melakukan itu. Firman Allah itu dengan kasih. Oke. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti roh tubuh tanpa perbuatan mati. Itulah iman yang bekerja oleh kasih. Yakobus pasal 2 ayat 16. Jadi kasih ada hubungannya dengan pengampunan, dengan raptur. Oke, disinilah poin yang mau saya bagikan, yaitu apakah iman dan anugerah adalah sama. Karena kita masih hidup, kita hidup di bawah. Karena kita yang masih hidup ini, kita hidup di bawah anugerah Allah. Oke, bukan hidup di bawah hukum. Nanti akan saya jelaskan. Karena sangat-sangat penting seorang percaya harus memahami kebenaran ini. Bahwa jangan mengambil, jadi kita harus memahami kebenaran ini. Jadi kita jangan, ketika kita baca Alkitab, kita mengambil semua yang di situ itu untuk kita. No, ada yang untuk mereka yang ada di saat itu, dan ada yang untuk kita. Terutama semua yang ditulis ketika kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ke depannya itu adalah untuk kita. Dan yang sebelumnya kebanyakan untuk mereka yang ada di zaman itu. Karena kita hidup di masa perjanjian baru. Oke? Jadi hukum Allah dan anugerah Allah itu beda. Jadi mereka yang hidup di zaman Adam beda dengan mereka yang hidup di zaman Yesus. Karena warisan Yesus melalui perjanjian yang diberikan adalah dirinya sendiri. Diri Kristus itu sendiri. Darahnya sendiri yang dikorbankan untuk manusia. Oke? Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru bukan ada pada pembatas buku. Saya akan tunjukkan teman-teman. Jadi ini. Perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi yang di sini pembatas buku, bukan perjanjian yang sebenarnya. Oke, mungkin teman-teman bingung, saya akan jelaskan. Oke, jadi pembatas buku berbicara tentang perjanjian lama baru itu beda dengan perjanjian yang sebenarnya. Perjanjian itu
perjanjian Allah, yaitu tubuh dan roh yang baru yang diberikan Kristus, tubuh Kristus. Jadi hati Kristus, pikiran Kristus, karakter Kristus, itu yang sebagai warisan untuk kita. Jadi itu tidak diberikan ketika Tuhan Yesus masih dalam tubuh di physical body, tubuh secara fisik, dan itu diberikan ketika dia bangkit. Oke, jadi orang yang hidup di zaman itu sampai kita masih ada saat ini, Anda dan saya, itu memiliki tubuh Kristus, memiliki karakter Kristus, pikiran Kristus, hati Kristus. Jadi kalau hidup ini life is God, itu sesuatu yang luar biasa. Oke, jadi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, itu the moment the resurrection, kebangkitan itu. Jadi disinilah maksud saya tentang perjanjian yang baru antara Tuhan, antara Yesus, antara Tuhan dengan gerejanya, dengan orang-orang beriman, pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Kristus. Itulah perjanjian baru yang sebenarnya. Maksud dari perjanjian baru, ada sesuatu warisan yang diberikan. Dan warisan itu diberikan ketika sang pembuat warisan itu meninggal atau mati. Oke, makanya semua konteks yang sebelum dari Matius sampai Yohanes itu masih dalam konteks perjanjian lama. Karena topik-topik yang dibahas di situ tuh Tuhan masih deal dengan pertanyaan-pertanyaan, ada yang menguji dan lain sebagainya. Oke, jadi disinilah maksud saya tentang perjanjian yang baru antara Tuhan dengan gerejanya, New Covenant. Jadi yaitu wasiat tubuh yang baru. Ini sah ketika pembuat wasiat itu sudah meninggal dunia. Ayatnya di sini. Ibrani pasal 9 ayat 17. Di situ dikatakan bahwa karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Perjanjian itu tidak berlaku selama Yesus itu masih hidup. Dan itu berlaku ketika Yesus itu meninggal. Tubuh yang baru itu berlaku ketika Yesus meninggal. Ketika Yesus mati dan dibangkitkan kembali. Tubuh yang baru berlaku. Karakter Kristus berlaku. Hati Kristus, pikiran Kristus itu berlaku. Dan saat ini kita yang percaya kepadanya memiliki itu. Oke? Jadi semua yang dimulai dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sampai sekarang merupakan perjanjian yang baru. Makanya kita hidup tidak di bawah lagi hukum. Anda berbuat salah, hukumannya ini. Tapi Anda di bawah anugerah, keputusan di tangan Anda. Kalau Anda mengambil keputusan check out, itu adalah keputusan Anda, bukan karena Allah yang menghukummu. Anda yang melakukan dan Anda yang menyebabkan sendiri untuk diri Anda. Oke, jadi makanya fokusnya adalah hati dan pikiran Kristus, karakter Kristus, dan semua tentang Kristus. Oke, jadi saya kasih contoh berbicara hukum kasih. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kalau kita menghubungkan itu dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di situ dikatakan, Paulus berkata bahwa siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan baru. Jadi berbicara kita di situ, orang-orang yang di situ yang ditanyakan itu adalah orang-orang Farisi. Jadi yang ditanyakan di situ adalah orang-orang, pertanyaan atau statement tentang hukum kasih. Itu Tuhan Yesus sampaikan kepada orang Farisi, benar. Jadi mereka bertanya kepada Yesus tentang hukum mana yang paling utama, dan itu dengan tujuannya mencoba, menguji. Jadi punya niat jahat ini menguji. Dan Tuhan menjawab kepada mereka bahwa ini pertama, ini kedua. Tapi itu tidak berlaku bagi mereka, Anda dan saya yang hidup di zamannya Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak berbicara lagi ini prioritas pertama, kedua. Anda membuat prioritas dalam hidup, misalnya kalau berkeluarga, prioritasnya suami atau istri atau anak-anak atau pelayanan atau pekerjaan, tergantung membuat prioritas. Tapi hidup itu, karena hidup itu sudah Tuhan. Kalau Tuhan itu, hidup itu adalah Tuhan, bagaimana membuat prioritas? Life is God.
Dan ketika kehidupan kita itu adalah Tuhan, maka kita tinggal membuat prioritas ini dan kita melakukan. Jadi hidup kita itu sudah diambil alih oleh Tuhan. Oke, Filipi pasal 1 ayat 21. Kata Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau hidup itu adalah Kristus, maka orang tidak peduli prioritas ini, prioritas itu, dan dia kerjakan selesai. Kalau Tuhan memanggil dia ketika dia masih Tuhan memanggil dia sebelum kena raptur, dia tinggal pergi, tidak ada masalah. Tapi kalau dia masih hidup dan terjadi raptur, pengangkatan itu, dia tinggal diangkat oleh Tuhan. Jadi itulah seperti itu. Jadi kita tidak lagi tempatkan Tuhan dalam sebuah urutan. Tuhan tidak bisa kompetisi dengan manusia. Tuhan tidak bisa disamakan, dia menjadi pesaing manusia. No. Jadi hidup kita itu adalah milik Kristus. Jadi Anda yang di perjanjian baru memiliki hidup yang baru, hidup Yesus. Saya juga, kita yang di perjanjian baru. Nah, yang menjadi prioritas contohnya keluarga, atau dalam keluarga itu ada lagi prioritas suami atau istrinya, suaminya, anak-anaknya, dan lain sebagainya. Oke, kalau dalam membuat prioritas, siapa yang menjadi prioritas? Itu kita bikin, tapi kehidupannya itu Kristus. Oke, jadi Anda tidak bisa dipisahkan dengan Immanuel ini. Ini satu, Allah menyertai kita. Kita dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Yohanes pasal 15 ayat 1-8, teman-teman bisa baca, tapi poinnya di situ adalah ibarat ranting dan pohon anggur tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa berbuah kalau kita menempel di pokok anggur yang salah. Oke, makanya jika terlepas atau tidak menempel dengan Kristus, berarti itu keputusan kita. Bukan Tuhan yang bermasalah, tapi kita yang mengambil keputusan untuk terlepas, untuk melepaskan diri, check out atau tercabut oleh Tuhan. Oke, jadi begitupun hukum 10 perintah Allah dengan anugerah Allah. Kalau melanggar perintah, hukumannya A, B, C. Dalam anugerah itu semua kembali kepada keputusan orang. Oke, karena kalau tidak, maka kita melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang sadis, yang menghukum gimana. Oke, tapi kalau tuh tanpa sebuah keputusan, kan semuanya fine-fine saja. Oke, jadi kalau anugerah, jika Anda melanggar, entah karena Anda melanggar karena mau atau tidak tahu kebenaran, 100% bagian dari keputusan hidup. Oke, keputusan untuk keluar dari rencana Allah, keputusan untuk keluar dari Tuhan, dan keadaan itu karena kurang informasi. Kurang iman itu kurang informasi. Oke, jadi semua kembali ke iman Anda untuk merespon apa yang sudah Tuhan selesaikan untuk Anda. Jadi iman diperlukan untuk akses apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi sesuatu yang disediakan itu pasti yang terbaik, karena itu anugerah Allah, kasih Allah, sesuatu yang dari hati Tuhan. Dia rancangkan dalam rahim ibu, itu adalah sesuatu yang baik, dan itu butuh iman untuk akses. Jadi makanya ketika berbicara iman dan grace, iman dan anugerah, bahasa Inggris bilang grace, itu kita melihat contoh kehidupan Nuh. Itu sebenarnya sama, iman, anugerah itu sama. Jadi bukan berarti anugerah itu sesuatu jaminan untuk berbuat dosa. No, tapi itu adalah bagian dari iman, dan itu adalah iman sendiri. Contoh Nuh, kehidupan Nuh adalah bukti bahwa iman dan anugerah itu adalah sama. Contohnya di sini. Jadi orang-orang yang masih hidup, yakni dimulai dari perjanjian baru hingga saat ini, semuanya hidup di bawah anugerah. Makanya hanya iman dan pengharapan yang cross line dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu tetap dibicarakan. Oke, sampai saat ini. Jadi perjanjian baru itu berbicara new Adam. Jadi ketika Yesus mati dan dibangkitkan kembali,
the last series, finish. Seri terakhir dari Adam itu selesai. Finish, sudah tidak ada lagi. Dan dimulai seri baru, Kristus. Tubuh Kristus, pikiran Kristus yang tadi kita serikan. Itu yang disebut perjanjian lama. Terjadi pergantian tubuh yang baru. Itu setiap orang miliki oleh iman. Oke. Jadi apakah iman dan anugerah itu sama? Benar, itu sama. Kita baca dalam Kejadian pasal 6 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi di saat itu terjadi kejahatan manusia. Tapi Nuh mendapat. Kalau dia mendapat berarti dia menerima, berarti Tuhan memberikan sesuatu. Ada sesuatu yang diberikan dan ada sesuatu yang diterima dan didapat. Oke. Jadi dari pasal 6 sampai 9 Kejadian itu menceritakan detail tentang apa yang Nuh dapat dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan, Tuhan menyuruh dia untuk membuat bahtera, terus menyuruh dia masuk dalam bahtera, oke? Dan semuanya itu Nuh lakukan, Nuh taati. Itulah iman, tindakan. Kalau Nuh tidak lakukan saat itu, mungkin itu gagal, oke? Makanya kalau iman yang tidak lahir dari kasih itu sesuatu yang ngawur. Buka Alkitab, cabut ayat ini, ikutin. Pernah ada kesaksian Pastor Pastor Yong Kicho dari Korea. Beliau menceritakan bahwa ada anak-anak teologi yang mereka mau praktek firman yang dilakukan Petrus waktu itu. Petrus bertemu dengan ketika mereka di kapal, terjadi badai angin, terus muncul Yesus, dan di situ Petrus berkata, ketika itu engkau, aku mau ke sana. Dan Yesus berkata, datanglah. Dan itu dari perkataan Yesus itu Petrus datang dan dia diselamatkan meskipun hampir tenggelam saat itu. Nah, itu firman yang hidup. Dia menerima, dia mendapat sesuatu. Jadi dia bukan bertindak karena dulu dia baca di zamannya Nuh, itu terjadi seperti zamannya Nuh ada air bah segala macam, diselamatkan Noe. Makanya mereka yang praktek waktu itu, mereka pergi berenang, kemudian mereka lompat dari kapal dan mereka mau seperti yang terjadi di Petrus. Akhirnya mereka semua menjadi korban sampai masuk rumah sakit. Itulah yang iman tanpa kasih, sesuatu yang ngawur, iman tanpa sesuatu yang sia-sia. Oke? Jadi begitupun rumah tangga tanpa kasih runtuh, gereja banyak yang terjadi. Oke? Makanya jadi yang ini sulit untuk mengenal. Jadi kita benar-benar membutuhkan iman. Artinya meresponi, setuju, dan biarkan itu terjadi, dan kita ikut berjuang untuk terjadi. Kalau tidak, maka itu tidak akan mungkin terjadi. Oke? Jadi makanya Tuhan mempunyai kasih, Tuhan mempunyai hati kasih terhadap semua orang. Firman Tuhan berkata, aku berbelas kasihan kepada siapa aku berbelas kasihan. Makanya ketika Tuhan memberikan pengampunan atau Tuhan memberikan sesuatu, itu merupakan kasih Allah. Oke? Makanya ketika kita meresponi juga, kita butuh hati untuk meresponi. Kita yang meresponi dengan kasih untuk meresponi itu. Karena apa yang jadi ibarat kita percaya ketika itu disampaikan ke kita, seperti disampaikan ke Nuh, itu dipercaya dan dilakukan. Jadi kita membuat Tuhan itu sebagai pribadi, raja bagi kita, Tuhan, sahabat, semua untuk kita. Karena kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita menaruh harapan, menaruh kepercayaan, itu kita akan berguru kepada orang itu. Dan dia akan berkuasa atas kita. Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi dalam kehidupan kita yang sebenarnya,
dan kehidupan gereja, itu Tuhan adalah satu-satunya. Oke, jadi ibarat tadi kita menempel, tergantung kita memilih untuk menempel kepada siapa. Oke, makanya ketika seseorang masuk dalam ujian terberat, itu akan dilihat ketika di momen dia mengambil keputusan. Karena dari buah baru kita mengenal. Karena kita akan sulit mengenal pohon, mengenal benih, tapi ketika itu sudah keluar buah, itu keluar keputusan, keluar tindakan, keluar perbuatan, barulah kita mengenal itu. Jadi kembali kepada topik, anugerah dan iman itu sama. Itu juga yang disebutkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 bagian A. Di situ dikatakan karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi seperti yang disebutkan dalam Kejadian tadi bahwa Nuh mendapat kasih karunia Allah. Di Ibrani disebutkan bahwa karena iman Nuh. Jadi itu sama. The same thing, sesuatu yang sama. Karena berbicara iman itu sesuatu yang meresponi firman dan respon. Berbicara anugerah juga merupakan firman dari sesuatu yang dari hati Allah. Dari kehendak Allah, dari keinginan Allah, dan itu juga untuk semua orang percaya, karena dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 Tuhan punya rencana yang baik untuk anak-anaknya. Juga dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 ketika Tuhan Yesus disalib, dia berkata sudah selesai, semua sudah. Jadi bukan berarti sekarang kita berdoa baru Tuhan mulai berpikir, aduh si A ini berdoa, Natalia berdoa, si Maria berdoa, si Yohanes berdoa, si siapa, Rina, Vera berdoa. Jadi baru Tuhan mulai berpikir dan Tuhan mulai pusing ketika kita berdoa meminta Tuhan sesuatu. No, semuanya sudah selesai. Jadi bagian kita adalah kita memiliki iman. Iman itu artinya ketika kita belajar firman. Jadi ketika kita mendapatkan firman itu kita percaya, kita iakan. Yes, biarlah itu terjadi, dan kita berjuang untuk itu bisa terjadi. Itu untuk bisa digenapi. Bukan berarti berjuang untuk membatalkan atau ignorance. Tidak peduli, biarkan saja. Bukan seperti itu. Oke? Itulah yang disebut dengan iman. Iman lahir dari kasih, iman, anugerah. Itu kita berbicara sesuatu yang sama. Jadi iman, pengharapan, kasih itu sesuatu yang satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Saya hanya memiliki iman seperti ini, kasih atau di akhir zaman. Untuk berbicara kualitas kehidupan seorang Kristen yang baik, itu membutuhkan sesuatu. Iman itu harus melebihi dari tantangan, pergumulan, masalah yang kita hadapi. Jadi jangan pernah bermasalah dalam iman, pengharapan, dan kasih kita. Semua bisa bermasalah, semua bisa kita tinggalkan, semua bisa kita lepaskan. Tapi jangan melepaskan yang satu ini, terhadap Tuhan Yesus Kristus kita. Karena dengan iman kita, dengan pengharapan, semua akan pulih, semua akan kembali dengan baik, dengan sempurna. Oke, jadi ketiga hal ini ada hubungannya dengan pergumulan setiap pribadi, pergumulan gereja, pergumulan negara, bahkan dunia yang dilanda masalah pandemi saat ini. Itu ada hubungannya. Kasih Allah sangat besar untuk bisa menolong dan bisa membantu. Oke? Jadi tidak peduli apapun kehidupan kita, karakter kita sebelumnya, ketika kita mengenal kebenaran, minimal kita menjalaninya dengan baik, minimal kita mengakhiri dengan baik. Oke, jadi ini saja sharing saya. Ini hanya pengantar, introduction. Nanti kita akan share selanjutnya berbicara tentang kasih dan banyak topik lagi yang akan kita share bersama. Jadi tetaplah jaga hubungan dengan Tuhan, jaga iman, jaga pengharapan dan kasih kita. Firman yang saya sharekan ini bukan hanya untuk teman-teman atau siapapun yang mendengarkannya, tapi juga untuk saya. Dalam Ibrani itu dikatakan 4:12,
atau 4:12 atau 4:12 itu dikatakan bahwa firman itu seperti pedang bermata dua. Jadi siapapun mendengarkan itu juga dia merasa itu juga bisa kena, dan saya yang menyampaikan juga itu juga untuk saya. Jadi ibarat pedang bermata dua. Jadi depannya tajam, belakangnya tajam. Diberikan juga kena, diangkat kena yang memberikan. Jadi kita sama-sama belajar bersama, saling menasihati, saling mengingatkan, terutama di akhir zaman ini. Tetap percaya, tetap mempersiapkan diri kita, tetap dalam keadaan berjaga-jaga, karena kita tidak tahu raptur itu bisa terjadi dari menit, jam, mulai dari sekarang ke depannya. Jadi ini saja, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.